Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa an bi sayyi'ah hasanamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Tentu walaupun kita saat ini dalam sering suasana berduka, namun tentu rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya harus selalu kita panjatkan. Karena itulah sebagai bentuk rasa keberimanan kita kepada Allah Ta'ala, kita mensyukuri atas segala kondisi dan keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak lupa mari juga kita menghaturkan salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia yang terbaik yang Allah hadirkan untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan teladan bagi kita agar kita senantiasa mengikuti apa yang telah beliau tuntunkan agar kita tentu mendapatkan kebahagiaan baik dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Berita duka memang kita hampir pada akhir ini sering mendapatinya, baik dari mungkin ada yang keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Wabil khusus tentu kita juga sangat bersedih dengan kita ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita. Banyak sekali ulama-ulama kita yang telah mendahului kita. Di Bekasi saja ada, baru saja Kiai Haji almarhum Kiai Haji Ahmad Rasyidi, ada Kiai Haji Amin Nur, ada lagi Ustaz Taufikur Rahman dari Dewan Dakwah, dan banyak sekali. Sehingga ada yang merilis sehingga sudah ada mencapai angka 100 lebih ulama-ulama kita yang meninggal. Ada Kiai Haji Abdul Rasid Abdul Syafi'i, ada lagi ahli hadis kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah dimakan Allah SWT. Allah Ta'ala mengingatkan kita sebuah fenomena dengan banyaknya, semakin banyaknya para ulama-ulama meninggalkan kita. Allah Ta'ala, Rasul kita pernah bersabda, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazuhu binal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat atau mengambil ilmu dari para hamba-hambanya itu dengan sekali angkatan, dengan sekali tarikan. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkannya para ulama. Hatta idza lam yukbi alim, hatta sehingga tidak ada lagi ulama yang tersisa, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka manusia mengangkat orang-orang bodoh, jahil sebagai pemimpinnya, sebagai panutannya. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adallu. Hadis rawahu Muslim. Maka manusia bertanya kepada orang-orang bodoh itu, pada pemimpin yang bodoh itu, dan mereka mengikuti fatwanya tanpa ilmu, maka itu menyesatkan. Mereka menyesatkan. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Jemaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Banyaknya ulama meninggal juga menjadi isyarat akan sudah dekatnya hari kiamat. Maka para ulama menjelaskan kepada kita tentu agar kita
hendaknya merenungi ini selain kita bersedih, selain tentu orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, saudara kita, wabil khusus kita tentu bersedih lagi karena mereka lah sumbernya ilmu. Kalau ulama sudah meninggal, kepada siapa lagi kita belajar? Kepada siapa lagi kita mengikuti fatwanya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah masuk pada bulan Zulhijjah. Kalau tidak hilang pada tanggal 6 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dalam surah Taubah ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, "Inna iddatasyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya ma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu finna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Maknahu, sesungguhnya Allah telah menetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yakni dijelaskan dalam hadis, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, satu lagi bulan Rajab. Zalikat dinul qayyim, inilah tetapan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Fajr Allah Ta'ala menakkidkan lagi wal fajri walayalin asyar. Walayalin asyar ini jumhur ulama menafsirkannya yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis dari Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan ataupun fadilahnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini kita baca dari Ibnu Abbas. Nabi kita pernah bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari ahabba ilallah azza wa jalla min hadhil ayyamul ashar. Tidak ada hari yang Allah lebih mencintai jikalau ada hamba beramal soleh, berbuat kebajikan, kecuali hari-hari melebihi dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Para sahabat bertanya pada Nabi, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Apakah juga amalan jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi, mengalahkan orang yang beramal kebajikan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah itu? Qal walal jihad fi sabilillah. Termasuk ternyata amalan jihad juga tidak bisa menandinginya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar dari rumahnya membawa dirinya dan hartanya, ia berjihad di jalan Allah dan ia tidak kembali ke rumahnya ataupun ia menemui syahid di jalan Allah. Hadis yang lain, "Ma min ayamin a'zam wala ahabba illallah amala fihinna fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih besar kedudukannya, lebih mulia dicintai Allah kecuali 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi, fa'aksiru, perbanyak oleh kalian itu di dalamnya minat tahlil wa takbir wa tahmid, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan bagi kita, amalan apa saja termasuk hari ini masih 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Ulama menjelaskan kepada kita secara sederhana, apapun amalan yang kita bisa lakukan, baik dengan kita memperbanyak zikir seperti hadis tadi, dengan kita memperbanyak baca Quran, dengan kita memperbanyak sedekah kita, dengan kita memperbanyak puasa sunnah kita, apapun itu, monggo hendaknya kita melakukan dan lebih bagus untuk kita memperbanyaknya. Berdasarkan dalil-dalil tadi, hari ini hari yang sangat mulia, Allah sangat mencintainya dan ditakkidkan lagi oleh Nabi kita. Kalau kita mampu berpuasa sunnah semenjak hari pertama kemarin terus sampai hari ke-9,
minimal bagi kita kalau kita berat masih belum melakukan yang namanya puasa sunnah itu, minimal nanti kita hendaknya tidak meninggalkan puasa Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah kalau tidak hilap pada hari Senin gelap. Terus puasa Arafah, Nabi kita pernah bersabda, "Asyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah." Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah satu hari itu, aku berharap, kata Nabi, mukaffiratun, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya sanatain qablahu wa ba'dahu. 2 tahun, kata Nabi, akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun sesudahnya. Subhanallah, begitu besar pahala puasa Arafah ini. Maka jika kita berat untuk berpuasa sunnah semenjak tanggal 1 kemarin, minimal kita tidak meninggalkan pada tanggal 9 Zulhijjah kelak, yakni dengan kita berniat untuk puasa Arafah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terakhir tentu selain haji ada namanya amalan ibadah kurban. Terusus kurban ini yang sebentar lagi yang sama-sama kita akan jelas, selain Idul Adha-nya, hari rayanya. Terusus ibadah kurban ini Nabi kita pernah bersabda, doa Rasulullah SAW, bika basaini amlaini akranaini. Sesungguhnya Nabi kita pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih, yang gemuk, yang telah tumbuh tanduknya. Sahabat yang berkata di sini ya berkata, waqala wa ra'aituhu yadbahuhuma biyadi, dan aku melihat Nabi menyembelih dengan kedua tangannya. Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima wa qala wa sama wa kabbar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Nabi juga, aku juga melihat Nabi meletakkan kedua kakinya pada pangkal leher hewan kurban itu, dan Nabi juga wasamma wa kabbar, Nabi membaca basmalah dan bertakbir. Dari hadis ini, dan tentu kita sangat masyhur sering kita baca dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, menunjukkan tentang pentingnya ibadah kurban ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Maka sholatlah dan hendaknya kalian juga berkurban. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar fadilah kurban ini, sangat banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang ibadah, tentang fadilah ibadah kurban ini. Kita bacakan satu hadis saja, ini dari Aisyah. Ia pernah berkata bahwasanya ma'amila ibnu Adam yauman nahri, tidak ada satu hari amalan yang melebihi dari ketika pada yaumun nahri itu, amalan ahabba ilallah azza wajalla, amalan yang lebih dicintai Allah pada yaumun nahr itu, pada adha itu, min hiraqatidam, yakni dari amalan menyembelih hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha, karena nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan rambutnya, dengan bulunya. Wa inna dam la yaqa'u minallah bimakanin qablan an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Hadis riwayat Ibnu Majah wa Tirmizi. Karena sesungguhnya darah kurban itu sebelum menetes ke bumi, sesungguhnya keridhaan Allah telah sampai kepada hamba tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hikmah dari ibadah kurban ini? Yang pertama tentu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat bagi kita, termasuk nikmat kehidupan. Apatah lagi pada saat-saat seperti ini, begitu mudahnya orang meninggal dunia. Ada yang tiba-tiba sebelumnya sehat, ternyata besoknya sudah meninggalkan kita. Begitu berita-berita ini sekarang. Jadi rasa syukur kita ini dengan ibadah kurban ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu ini merupakan syiar dalam agama kita. Sekaligus menjadi kita mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus didawamkan, dilestarikan, diikuti oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW hingga pada detik ini. Dan tentu ibadah kurban juga mengajarkan kepada kita agar kita ini memiliki sifat sabar.
Bukankah Nabi Ibrahim dengan kesabarannya, karena mengikuti perintah Allah Ta'ala, dengan kesabarannya Nabi Ibrahim rela melepaskan anak yang sangat ia cintai, dan itu berbuah keridhaan Allah Ta'ala. Jikalau kita mampu membeli barang-barang yang mahal, kita mampu memiliki barang-barang yang bahkan itu melebihi harganya kurban, maka inilah kesempatan bagi kita, sehingga para ulama mengatakan hatta sedekah yang nilainya melebihi dari nilai kurban ia keluarkan pada yaumun nahri itu, para ulama menjelaskan sesungguhnya itu tidak bisa mengalahkan fadilah kurban itu. Min hiraqati dam, mengalirkan darah hewan kurban. Apatah lagi pada saat ini banyak orang-orang yang kita tahu, saudara-saudara kita, tetangga kita begitu banyak yang mengalami kesusahan, apalagi dengan kondisi PPKM seperti ini. Dengan daging kurban yang disembelih pada yaumun nahri itu, semoga selain menjadi penambah gizi bagi mereka, menjadi hiburan bagi saudara-saudara kita. Maka ibadah kurban ini selain ia merupakan ubudiyah langsung pada Allah Ta'ala, ia juga memiliki dimensi sosial yang sangat tinggi. Dengan daging kurban itu kita bisa bagi-bagi kepada saudara-saudara kita, dan ini semakin mengeratkan, menguatkan kebersamaan kita, terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita. Semoga kita yang ada di masjid ini, Jamaah Al-Huda, dan perumahan kita, dan kampung kita, negeri kita, kita berdoa agar kiranya wabah ini segera berakhir, kita disehatkan, kita dijauhkan dari penyakit. Jika ada saudara kita yang sedang sakit, kita doakan agar mereka diberi kesembuhan, mereka diberi kesehatan kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan juga semoga kita bisa mengamalkan, melakukan amal soleh, amal kebajikan masih hari-hari yang terbaik ini, sampai nanti yaumun nahri, yaumun tasrik. Jangan lupa nanti itu kita melaksanakan amal ibadah, yakni puasa Arafah dan berkurban, tentu bagi yang mampu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tadhkiratin wa taqabbal minna minkum tilawatahu inna